Adapun amalan yang ketiga yang menjadi amalan utama yang harus kita lakukan di bulan Dzulhijjah adalah menunaikan haji dan umroh. Dan ini bagi yang mampu. Oleh sebab itu, bagi para jemaah yang mampu untuk melaksanakan haji, maka berhajilah. Karena pahala haji dan umroh ini sangat besar sekali. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dari umroh yang pertama ke umroh yang lainnya itu adalah kifarat dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur, haji yang diterima, itu tidak ada balasan kecuali surga. Dan dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW bersabda, man hajja alillah, barang siapa yang melaksanakan haji karena Allah, falam yarfuth, dan dia tidak berkata-kata kotor, walam yafsuk, dan juga dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan fasik, roja'a kayaumi waladathu ummu, maka dia akan kembali ke negerinya sebagaimana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya dia bersih dari dosa. Oleh sebab itu, bagi yang bisa haji, yang bisa umrah, maka laksanakanlah haji dan umrah. Adapun amalan yang keempat, yang menjadi amalan utama yang harus kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah berkurban. Berkurban ini merupakan amalan istimewa, di mana berkurban ini tidak bisa dilakukan di bulan-bulan yang lainnya kecuali di bulan Dzulhijjah, yaitu pada hari raya Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik, ya. Tentang kurban ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah kamu, juga berkurbanlah kamu untuk Tuhanmu. Dalam ayat ini Allah menyandingkan antara salat dan kurban. Artinya pahala kurban ini sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan ya tentang keutamaan berkurban ini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidaklah seorang manusia, tidaklah anak Adam melakukan amalan di hari raya Idul Adha lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menyembelih hewan. Artinya berkurban di hari raya ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Sesungguhnya hewan tersebut akan datang pada hari kiamat biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, dan dengan bulu-bulunya, wa adlafiha, dan bahkan dengan kuku-kukunya. Bayangkan hadirin, Rasulullah SAW menyebutkan tanduk, ya, bulu dan kuku, yang mungkin menurut kita ini adalah hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak ada manfaatnya. Tapi ternyata kuku, bulu, tanduk itu datang di hari kiamat dan menjadi pahala untuk kita. Artinya apalagi dagingnya gitu kan, yang begitu bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk saudara kita, bermanfaat untuk orang-orang miskin. Itu akan menjadi lipatan pahala untuk kita. Bulunya saja akan menjadi pahala, kukunya saja akan menjadi pahala, tanduknya saja akan menjadi pahala, apalagi dagingnya gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjelanjutkan hadisnya, wa anna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ard. Dan sesungguhnya pahala dari menyembelih hewan kurban tersebut akan sampai kepada Allah sebelum darah hewan tersebut menetes ke bumi. Artinya sebelum darahnya menetes ke bumi saat disembelih, itu pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatibu biha nafsan, maka lapangkanlah jiwamu, kata Rasul, untuk melakukan kurban. Ya, mudah-mudahan kita, ya, yang memiliki kelapangan rizki, mudah-mudahan juga dilapangkan hati untuk bisa mengeluarkan harta kita, ya, sebagian harta kita untuk berkurban. Karena Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu sa'atan walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan rizki, memiliki harta, kemudian dia tidak berkurban,
fala yaqrabanna musallana, maka dia tidak boleh mendekati tempat-tempat sholat kami, kata Rasul. Artinya orang yang memiliki lapangan, memiliki harta, tapi dia tidak mau berkorban, itu adalah orang yang sangat dibenci sekali oleh Rasulullah SAW, karena sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh dekat-dekat ke tempat sholat kami. Oleh sebab itu hadirin, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan kemudahan kepada kita semua untuk melaksanakan kurban pada hari raya Idul Adha tahun ini, dan mudah-mudahan kurban kita menjadi kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kami sampaikan tentang amalan-amalan utama yang harus kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.